Perkenalkan, nama saya Septian Eko Prayogi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara yang dapat memudahkan kita dalam meringkas sebuah cerpen. Ada 3 hal dalam meringkas sebuah cerpen. Hal yang pertama adalah menandai atau membaca naskah asli. Yang kedua, buat atau catat ide utama atau gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kembali gagasan utama dan mengadakan reproduksi. Hal yang pertama akan saya jelaskan dari membaca dan menandai naskah asli. Dan menandai naskah asli di sini dapat diartikan dengan kita membaca terlebih dahulu naskah yang akan kita ringkas. Kita baca dari alinea ke alinea lain dan mengetahui tujuan dari penulisan. Tujuan dan sudut pandang penulisan dapat ditentukan atau dapat kita pahami pada daftar isi. Kenapa pada daftar isi? Karena di dalam daftar isi terdapat atau berisi judul dan subjudul. Yang kedua, buatlah atau catat ide utama gagasan atau gagasan utama. Setelah kita membaca naskah asli, maka saatnya mencatat setiap ide pokok yang telah Anda baca dalam meringkas sebuah cerpen. Gagasan utama yang mewakili setiap paragraf atau paragraf biasanya tertulis jelas atau dapat terlihat dalam tulisan penulis. Yang kemudian jangan lupa untuk membaca kembali alinea demi alinea untuk memudahkan atau kita dapat teliti dalam sebuah paragraf tersebut ditulis hal-hal yang menarik atau hal-hal penting dari penulisan tersebut. Kemudian hal yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama atau mengadakan reproduksi. Yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah ide pokok yang telah dicatat sebelumnya tadi dalam 2 hal tersebut. Selanjutnya akan disusun baru, tetapi masih dalam keadaan asli, yaitu masih mengadakan nilai-nilai dari buku tersebut atau artikel yang kita susun sebelumnya, seperti cerpen atau ringkasan-ringkasan dari buku-buku yang kita ringkas. Kemudian ada beberapa hal untuk penunjang peringkasan cerpen. Di sini saya akan memberikan 6 tips yang dapat memudahkan kita dalam penulisan sebuah ringkasan pada peringkasan cerpen. Yang pertama, kita gunakan kalimat tunggal dari kalimat majemuk untuk membuat kalimat ringkasan. Kita memberikan kalimat tunggal dari kalimat majemuk untuk membuat kalimat ringkasan itu agar lebih mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, perpendek tiap kalimat atau suatu karangan menjadi frasa dan frasa menjadi kata, biar kita lebih mudah dalam penempatan katanya. Terus yang ketiga, jika kalimat pada sebuah paragraf tidak penting untuk dijadikan sebagai ide pokok, dapat kita buang. Jadi kita tidak perlu bertele-tele untuk menyusun setiap paragrafnya. Hanya yang penting-penting untuk menempatkan ringkasan tersebut agar menjadi ringkasan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kita wajib mempertahankan struktur susunan mulai dari gagasan dan sudut pandang dari penulis naskah asli atau cerpen naskah asli tersebut yang digunakan dan diubah dari sudut pandang orang pertama ke sudut pandang orang ketiga, yaitu dari pengarang tersebut. Kemudian jika ringkasan tersebut diambil dari teks pidato atau ceramah, maka sudut pandangnya tadi jangan sampai dirubah menjadi sudut pandang orang pertama menjadi sudut pandang orang ketiga, biar kita lebih mudah dalam pengambilan ringkasan itu per subbab, per pokok-pokoknya dalam hal-hal yang penting. Terus keenam, panjang sebuah ringkasan pun memiliki ketepatan. Maksud ketepatan, kita dalam meringkas itu hanya mengambil poin-poin penting. Kita bisa seperti kita dapat
mengolah video itu kita bisa meringkas, ringkasannya itu pendek atau panjangnya ringkasan itu terserah dari kita, yang penting tidak keluar dari buku tersebut. Jadi itu tadi hal-hal yang perlu atau penting dalam sebuah ringkasan cerpen, agar lebih mudah kita bisa memahami juga isi atau kepentingan dari kita meringkas. Itu tadi hal yang dapat saya sampaikan dari cara-cara dalam peringkasan sebuah cerpen. Semoga bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.